الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين، ونخص خصوصا إلى حضرة الروح لمن اجتمعنا هنا بسببها ولأجلها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، يعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة، لهم بالسر وبحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darbi ya ahlal batin ya ahlal nur ya ahlal nur bijahi wa bibarakatil awliya wa syuhada was salihin. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam keharibaan Nabi yang mulia, Nabi tercinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati sahibut ta'ziyah, keluarga pemangku duka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan hati dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga almarhumah yang telah berpulang ke rahmatullah kembali dalam keadaan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Imam Masjid At-Taqwa Bapak Haji Abdul Latif Langkau, Ketua Badan Takmir Masjid yang berubah jadi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa, pengurus masjid. Saya juga lihat hadir Bapak Imam Masjid dan Zipur Kolongan Maumbi, merupakan masih keluarga dari almarhumah yang saya hormati. Ketua kelompok terbang almarhumah dan anggota bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah yang saya tahu banyak hadir di sini. Para pekabung jamaah takziah hari ke-7 dari wafatnya almarhumah. Bapak Ibu al-muazzin al-muazziyat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Tentu ada satu pertanyaan yang muncul dan dirasakan oleh setiap kita yang hidup. Tujuh hari yang lalu almarhumah masih di tengah-tengah keluarga dan berada di antara kita. Tentu ketika Anda menerima undangan peringatan hari ke-7, pasti ada yang kaget. Sudah hari ke-7 rupanya ini. Betul tidak? Cepatnya berlalu, ini sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak terjadi kiamat sebelum waktu terasa cepat berlalu. Fatakunus sanati
kasyahr wa yakunu syahr kal jumu'ah wa takunu jumu'ah kal yawm wa yakunu yawm kas sa'ati wa takunu sa'ati ka ihtiraqis suf'ah. Tidak terjadi kiamat sebelum kalian melihat waktu berlalu begitu cepat. Setahun hanya bagaikan sebulan, sebulan terasa bagaikan seminggu, dan seminggu begitu cepatnya bagaikan hanya sehari terasa. Bahkan sehari, kata Nabi, terasa hanya bagaikan sejam, dan sejam itu terasa cepat begitu berlalu seperti api membakar pelepah kurma, kata Nabi. Dan memang itu terjadi. Saya ingat di masa-masa umur saya yang sekarang sudah menginjak alhamdulillah 55 tahun. Yang lain sudah ada yang lebih senior, 60, 70 tidak bersuara. Yang 55 bersuara. Kenapa? Saya masih ingat dulu orang bermain falinggir. Nah, bermain falinggir, bermain kilang, bermain cengek-cengek, bermain apa lagi? Kasti. Bermain bola kasti. Dan alhamdulillah semua yang saya sebutkan, generasi sekarang tidak tahu apa itu cengek-cengek, apalagi kilang dan pemental. Ini istilah-istilah yang dulu yang membuat saya dan yang seumur saya dan yang lebih tua dari saya merasa dekat hubungan silaturahim karena permainan face to face. Zaman sekarang anak-anak tidak perlu berhadapan ketika bermain, cukup diam di rumah, video game jadi sasaran. Betul? Berikut, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarab al-aswaq. Tidak terjadi kiamat, kata Nabi, sebelum pasar menjadi dekat. Maksudnya Ustaz, ibu-ibu tidak usah ke pasar. Cukup ambil HP, buka Shopee, buka berita Bitung, sayur masuk ke dalam kamar. COD namanya. Betul? Bahkan sekarang orang tua tidak perlu repot-repot cari jodoh buat anak-anaknya. Biarkan anak-anak tidak pernah keluar rumah, hanya diam di kamar, tahu-tahu soal yang masuk bintang. Kenapa? Baku dapa di Facebook. Begitu cepatnya semua itu berlalu, dan begitu cepatnya itu semua terjadi. Hati-hati. Dulu saya mencapai umur 55 tahun hingga hari ini, masih terasa panjang perjalanan. Tapi anak muda sekarang umur 25, dia tidak rasa umurnya telah berlalu. Hati-hati, karena akhir zaman kematian, kata Nabi, datang berjamaah. Kematian bisa datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Dulu tanya sama Pak Imam Haji Abdul Latif, jarang orang dapat dengar ada orang mati di jalan. Sekarang tidak usah tunggu di jalan, di rumah mati. Kenapa? Umur 20 sudah pasang urat. Umur 17 sudah apa? Kolesterol. Kenapa umur-umur zaman seperti sekarang ini dulu tidak pernah dikenal? Karena zaman sekarang manusia serba instan. Zaman kita, Pak Haji Abdul Latif pasti tahu, orang mau makan mie campur 3 hari baru dapat makan. Pertama, tunggu baras, jumur, ayat, tapis, baking mie. Sekarang 5.000 boleh pilih. Rasa rendang sampai rasa tandang ada jual. Betul? Dulu minum kopi, tete, kupas, jumur, tumbuh, sungara, baru dapat minum kopi. Sekarang dari mulai white luwak kopi sampai dengan ABC mocha. Betul? Mari kita baca doa makan.
Setelah diteliti, dipelajari, dan kita saksikan hingga hari ini, kenapa orang-orang dulu cintanya awet-awet? Karena dorong pecinta baku dapat di celah-celah gorden. Datang laki-laki melamar, calon istri cuma lihat dari sebelah gorden. Betul? Sekarang baku buka BH. Minta maaf, kita kena kasar, tapi itu yang terjadi. Dulu hamil di luar nikah aib satu kampung. Sekarang bukan lagi hal yang luar biasa. Betul? Jangan bilang betul. Kenapa zaman dahulu cinta begitu awet? Karena mereka diberkahi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka tidak pernah namanya pacaran, tapi ta'aruf hanya melalui jendela. Maka mereka belajar tentang cinta ketika sudah menikah. Sekarang tidak. Belajar cinta dulu, baku cinta, baku cium, baku sayang, baru kalau mau kawin-kawin, kalau nyanda-nyanda. Ini yang terjadi. Perubahan zaman begitu cepat. Pergeseran nilai moral dan etika pun cepat terjadi. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua bertanggung jawab. Bagi yang tua bertanggung jawab bagi generasi hari ini. Dan generasi hari ini akan bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka di masa depan. Jangan jauhkan diri kita dengan agama. Karena hanya agama yang bisa menjadi benteng iman dan moral. Berikut, Ibu, Bapak, ini baru pengantar, belum ceramah. Biar kita suar-suar, kita perlu tahan. Nanti mau lihat siapa yang lebih dulu angkat dari daerah. Kita sudah bilang ke tuan rumah, pokoknya maghrib kalau maghrib. Bapak Ibu, kemudian ada satu pertanyaan kecil. Kenapa perubahan-perubahan ini begitu cepat? Allah tidak akan jadikan kiamat itu terjadi sebelum manusia rusak imannya. Rusak dulu. Dengan alasan rusak itulah turun ketetapan Allah, terjadi tanda-tanda kiamat besar. Nah, itu kiamat universal namanya. Tapi apa kata Nabi? Man mata faqad qamat qiyamatuh. Bila seseorang telah menemui kematian, maka kiamat kecil telah terjadi pada dirinya. Jadi jangan tunggu kiamat besar. Kecil pun datang pada setiap hari dan setiap saat. Berikut, ada seorang anak, dia berkata begini kepada bapaknya. Qala ahadul abna walidah, berkata anak kepada ayahnya, ya abati, wahai abaku, wahai ayahku, mal farqu baina ibtisamati wa ibtisamatik. Apa yang membuat senyumku dan senyummu berbeda? Kata si anak kepada ayahnya. Apa yang membuat senyum anak dan senyum bapak berbeda? Kata ayahnya, fa'ajabal abah, menjawablah sang ayah, ya bunayya, wahai anakku, al-farqu bainahuma, perbedaan senyummu anakku dan senyumku ayahmu adalah idza anta tabtasim indama takunu sa'idan wa ana abtasim indama araka sa'idan. Artinya, anakku, senyummu ketika engkau keluarkan dan tampakkan karena engkau sedang mengalami kebahagiaan. Tapi senyum ayahmu ini ketika melihat engkau bahagia. Beda toh? Anak senyum
tapi tidak pernah berpikir apakah senyum ini juga terasa oleh ayahnya. Tapi kalau ayah tersenyum hanya karena melihat putranya bahagia. Satu. Yang kedua, cari di Google. Karena kita cuma dapat di Google. Yang kedua, dia bertanya, su'ilat ummah, dia bertanya kepada ibunya. Tadi bertanya kepada bapaknya, sekarang dia tanya kepada ibu. Ya ummah, man tuhibbuka, man tuhibbuki, man tuhibbi min auladiki. Apa yang paling kau cintai dari anak-anakmu? Siapa dari anak-anakmu yang paling kau cintai? Kata si anak kepada ibunya. Ibunya berkata, ya bunayya, wahai anakku, yang paling kucintai di antara anak-anakku yaitu mauridahum hatta yashfiya. Ketika mereka sakit, cintaku bertambah sehingga akan berkurang ketika mereka sembuh. Betul tidak? Kelihatan tidak cinta ibu di kala kita sakit? Ibu lebih dekat kepada kita di saat kita sakit. Ibu bertanya, bagaimana kau nak? Bagaimana, seperti apa, dan bagaimana kau anakku? Sudah kau minum obat? Sudah kau istirahat? Setiap saat ibu bertanya kepada kita saat kita terbaring sakit. Tapi sungguh sayang ketika ibu sakit, tak seorang pun anak pernah bertanya tentang itu. Ini zaman akhir zaman. Betul? Pak Gunawan, mohon maaf, lagi emosi. Yang pertama. Yang kedua, kata ibu, inda giyabihim hatta ya'uda, cintaku akan terus paling kuberikan kepada anak-anakku yang tidak hadir di hadapanku. Dan ketika mereka hadir, hatiku menjadi puas. Berarti orang tua bukan uang ATM yang bertambah yang jadi ukuran kebahagiaannya. Tapi kehadiran kita dengan cucu-cucunya, itulah yang membuat dia sehat dan umur panjang. Boleh tambah? So panas ini. Tambah dari tuan rumahnya kasih tisu, so ancur-ancur di tisu. Berasa sendiri jo. Yang ketiga. Terima kasih Pak Imam. Pak Imam dan Zipur lah yang kasih. Yang ketiga, kata si ibu, jami'ahum hatta amutu. Sudah perempuan punya itu. Kita masih laki-laki. Sampai di mana ini bikin putus-putus cerita ini? Sampai di mana tadi Pak Imam? Sungguh. Anak yang paling aku cintai, kata ibu. Yang ketiga adalah ketika aku masih hidup, aku melihat mereka bersatu dan selalu bersama-sama hingga datang ajal menjemputku. Itulah kebahagiaan ibu ketika melihat anaknya saling cinta mencintai antara yang tua dengan yang adik. Dia tidak pernah berharap rumah mewah engkau tempatkan dia. Dia tidak berharap ATM dia tiap minggu bertambah. Tidak. Itulah cinta yang tak berharap balasan. Ayah, ibu kepada anaknya. Tapi sungguh sayang, anak tak seindah itu cintanya kepada orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.